Hai, halo, assalamualaikum, selamat pagi, semangat pagi untuk kita sekalian. Bahagia rasanya hari ini dan tentu saja kita terus bersyukur diberikan kesehatan dan kesempatan bertemu lagi di kanal Dedi Sapa Teman. Hari ini kita akan berbagi informasi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Informasi semangat sepak bola timnas kita. Di kanal Dedi Sapa Teman. Mungkin di antara kita, saya, teman-teman sekalian pencinta sepak bola Indonesia, belum banyak yang tahu bahwa FIFA sebagai asosiasi federasi persatuan sepak bola seluruh dunia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara Asia pertama yang ikut berpartisipasi dalam gelaran penyelenggaraan sepak bola dunia atau yang dikenal sekarang dengan World Cup Piala Dunia. Kejadian ini terjadi di tahun 1938 dan saat itu Prancis ditunjuk sebagai tuan rumah yang sebagaimana kita tahu zaman itu masih Perang Dunia Kedua berlangsung. Jadi saat itu Prancis sebagai negara tuan rumah yang juga kita kenal adalah negara penjajah. Saat itu negeri Nusantara kita tersebutlah sebagai Hindia Belanda karena jajahan dari negara Belanda yang kita kenal sebagai Nederland atau Company. Saat itu peraturan dalam persepak bolaan belum tertib seperti catatan sejarah hari ini, karena saat itu yang ikut berpartisipasi adalah negara-negara yang sudah dikenal dan Hindia Belanda mewakili bangsa-bangsa Asia saat itu. Dan Hindia Belanda saat itu terjadwal menghadapi Hungaria dan ini tercatat sebagai satu-satunya pertandingan yang diikuti oleh Indonesia di gelaran Piala Dunia tahun 1938. Dikalahkan oleh Hungaria dengan skor 6-0 dan itu sudah tercatat dalam sejarah. Selanjutnya, apakah timnas Indonesia dengan dimotori oleh Patrick Kluivert, diasuh oleh staf kepelatihan yang sudah terkenal mumpuni, apakah timnas Indonesia akan membuat sejarah baru di dunia sepak bola modern? Mudah-mudahan dan kita sangat berharap. Tentu saja doa kita tak kunjung berhenti untuk meraih yang terbaik oleh timnas Indonesia. Berikut ini kita akan melihat peluang Indonesia yang masih menyisakan 2 pertandingan yang krusial di bulan Juni nanti. Dari kanal teman-teman GL Sport, ulasannya akan kita ingat dan kita simak baik-baik. Berikut ulasannya dari GL Sport. Nah, lalu China yang sama-sama memiliki 6 poin di 2 posisi terbawah. Peluang lolos langsung sebenarnya masih ada, tapi harus kita akui sangat tipis dan butuh keajaiban. Begini skenario lolos langsungnya. Pertama, skenario paling ideal. Indonesia menang melawan China, lalu juga menang atas Jepang di Osaka. Lalu Australia kalah dari Jepang dan minimal imbang lawan Arab Saudi. Jika itu terjadi, Indonesia finish dengan 15 poin dan dipastikan mengunci tiket langsung ke Piala Dunia. Tapi bisakah kita menang lawan Jepang di kandangnya sendiri? Tentu sulit, tapi itu bukan mustahil. Kedua, skenario yang lebih rumit lagi tapi tetap mungkin. Indonesia menang besar lawan China, lalu minimal imbang lawan Jepang. Australia kalah dari Jepang dan Arab Saudi. Saudi juga kalah lawan Bahrain. Hasilnya akan ada 3 tim yang sama-sama mengkoleksi 13 poin. Indonesia, Australia, dan Arab Saudi. Disinilah hitung-hitungan selisih gol jadi penentu. Dan Indonesia saat ini pun punya selisih gol minus 6. Jauh di bawah Australia yang punya plus 7. Dan Saudi minus 2. Artinya timnas Indonesia harus mencetak banyak gol ke gawang China. Dan berharap Australia serta Arab Saudi kebobolan sebanyak mungkin di laga tersisa. Tentu skenario ini berat dan di luar kontrol kita sepenuhnya. Tapi jangan dulu kecewa, karena ada satu skenario yang paling realistis.
Jika Indonesia berhasil minimal mengalahkan China di GBK, maka tiket ke round 4 sudah dalam genggaman, tanpa bergantung hasil tim yang lain. Dan di round 4, peluang Indonesia justru lebih besar. Dengan sistem grup yang hanya berisi 3 tim, Indonesia cukup memenangkan 2 laga atau bahkan cukup menang sekali saja, kita masih punya peluang besar minimal ke playoff Asia. Jadi meski mimpi lolos langsung ke Piala Dunia terlihat berat, jalan menuju ke sana sebenarnya masih terbuka lebar lewat jalur round 4. Kini fokus utama Garuda adalah kalahkan China di GBK, lalu berjuang mati-matian saat bertandang ke Jepang. Sekarang tinggal satu pertanyaan lagi, apakah timnas Indonesia sudah benar-benar siap untuk bertarung demi sejarah? Hari-hari sebulan ini kita menantikan dengan suasana hati yang begitu penasaran. Apa yang akan terjadi ketika Indonesia akan menjamu tim Tiongkok Cina di Stadion Gelora Utama Bung Karno? Kalau dari hasil telisik kita harus memenangkan pertandingan berapapun skornya, tapi bila memungkinkan kita harus menciptakan banyak gol di SUGBK tanggal 5 Juni nanti. Selanjutnya ke Jepang, dengan kalkulasi kita harus bermain imbang sepertinya sedikit sulit, tapi kemenangan juga tidak menutup kemungkinan. Kita lihat aturan baru dari AFC yang sebelumnya menyatakan bahwa gelaran ronde keempat atau putaran keempat nanti akan digelar di tempat netral, tapi tiba-tiba muncul aturan baru. Negara yang di peringkat terbaik keempat di masing-masing grup menjadi tuan rumah penyelenggaraan putaran keempat. Ini dia liputan dari Cerita Bola. Teman-teman kita berhasil mengulas dengan sangat detail. Ini dia aturan dari FIFA. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC dikabarkan akan menerapkan format baru untuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut dokumen resmi dari AFC, babak keempat akan diikuti oleh 6 tim yang finish di posisi ketiga dan keempat dari masing-masing grup pada ronde ketiga. Ke-6 tim itu akan dibagi ke dalam 2 grup berisi 3 tim. Format pertandingan dilakukan secara round robin atau setiap tim bermain 2 kali. Namun untuk venue pertandingan yang awalnya akan digelar di tempat netral, kini akan dipusatkan pada salah satu tuan rumah masing-masing grup. AFC akan menunjuk 2 negara dengan poin tertinggi di babak keempat yang akan menjadi tuan rumah di babak tersebut. Masing-masing tim memainkan 2 pertandingan pada 8-14 Oktober 2025. Saat ini, Timnas Uni Emirat Arab mengumpulkan 13 poin di grup A dan Timnas Irak mengoleksi 12 angka di grup B. Keduanya adalah kandidat terkuat untuk menjadi tuan rumah ronde keempat. Hal ini bisa menjadi tantangan tambahan bagi Indonesia jika akhirnya berada satu grup dengan negara tersebut. Namun, jika Indonesia ingin menjadi tuan rumah, maka paling tidak harus melampaui perolehan kedua negara tersebut. Timnas Indonesia sendiri masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 via jalur otomatis ataupun babak keempat. Saat ini, skuad Garuda duduk di posisi 4 klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 9 poin. Meskipun dilumat Australia 1-5, peluang Garuda masih terbuka dengan 2 laga sisa melawan Cina pada 5 Juni dan Jepang 5 hari berselang. Timnas Indonesia hanya membutuhkan tambahan 4 poin untuk mengamankan posisi di peringkat 3 atau 4 klasemen akhir, sekaligus memastikan diri lolos ke babak keempat. Saingan terdekat Indonesia adalah Bahrain dan Cina yang masing-masing saat ini mengoleksi 6 poin. Dengan performa positif di laga kandang sebelumnya, Indonesia berpeluang besar meraih poin saat menjamu Cina di GBK. Jika mampu mencuri 1 poin dari Jepang di laga terakhir, Garuda sangat mungkin memastikan tempat di ronde keempat. Jika lolos ke babak keempat, Indonesia berpotensi bertemu tim-tim kuat dari Timur Tengah yang saat ini menempati peringkat 3 dan 4 klasemen grup lain seperti Uni Emirat Arab, Irak, Qatar, Oman, dan Arab Saudi. Format ini lebih ringkas dan kompetitif serta memberikan kesempatan besar bagi negara seperti Indonesia yang sedang dalam masa transisi dalam membangun skuad. Meski begitu, persaingan di ronde keempat tetaplah berat karena Indonesia harus berhadapan dengan tim-tim dari Timur Tengah yang kerap menghadirkan kontroversi. Namun setidaknya jalan menuju Piala Dunia tidak lagi terlalu jauh. Satu grup
2 pertandingan dan peluang emas menanti jika timnas Indonesia mampu menjaga konsistensi. Meski ada potensi dirugikan wasit asal Timur Tengah, timnas Indonesia sering mendapatkan hasil positif ketika bermain di negara-negara Asia Barat yang memiliki lapangan bagus. Timnas Indonesia pernah menang 2-1 atas Kuwait pada Juni 2022. Kemudian, dalam lawatan ke Arab Saudi dan Bahrain pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia tak terkalahkan. Di level kelompok umur, timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 di Qatar. Sedangkan timnas Indonesia U17 melaju ke perempat final Piala Asia U17 2025 Arab Saudi. Sementara itu, jelang pertandingan melawan Cina dan Jepang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan atau TC yang akan digelar di Bali pada 26 Mei sebelum melakoni 2 laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C. Kita akan ada TC lebih awal sebelum 2 laga kualifikasi, tempatnya di Bali, tanggal 26 Mei kalau tidak salah. Pemusatan latihan ini adalah upaya maksimal pasukan Garuda untuk meraih perolehan poin terbaik dalam laga melawan Cina dan Jepang. 2 laga tersebut sangat penting untuk menentukan laju mereka di babak selanjutnya. Pemusatan latihan di Bali nanti kemungkinan besar akan diikuti seluruh pemain yang mendapatkan panggilan dari Kluivert karena mayoritas kompetisi yang pemain timnas ikuti seperti Liga 1 Indonesia, Liga Italia, Liga Belanda hingga Liga Belgia sudah selesai sebelum TC itu dimulai. Demikian informasi pagi ini, semoga menambah wawasan kita dan pengetahuan kita tentang timnas Indonesia dan aturan serta peluang timnas kita menuju sejarah baru sepak bola Indonesia. Terima kasih sudah menyimak. Terus bersemangat. Assalamualaikum.